teman. Halo. Gimana nih kabarnya semuanya? Halo. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan baik. Tuhan kabarnya baik. Puji Tuhan. Malam hari ini kita mau mulai gathering online dan pembicara sudah datang, namanya Kak Rewani Pakpahan. Nanti untuk next-nya perkenalan selanjutnya nanti ya setelah sharing. Dan malam hari ini kita mau mulai gathering online. Seperti biasanya nanti diawali dengan pujian, lalu doa, lalu kembali lagi ke saya dan kembali kepada saya serahkan kepada pembicara. Nah, malam hari ini kita memulai, semoga teman-teman semua di sini sudah menyiapkan hatinya dengan baik dan benar karena kita mau beribadah meskipun situasi saat ini semakin tidak baik, tapi jangan sampai kita mengendorkan iman kita. Semoga kita terus semakin mencari Tuhan, semakin rindu sama Tuhan, meskipun mungkin dibatasi lewat online. Dan untuk waktu selanjutnya, sambil menunggu teman-teman yang lain datang, saya serahkan kepada Saudari Maria Nazara yang akan memimpin pujian untuk kita semua. Baik, terima kasih. Langsung saja saya bawa kita dalam menyanyi dan doa. Saya pakai YouTube aja ya. Karya terbesar. Kita mulai ya. Mari kita satukan hati kita dalam memuji Tuhan dengan judul lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang hanya ku temukan pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah hatimu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, pada malam hari ini kami berserah kepadamu. Kau berkati kami ya Bapa, apapun yang kami lakukan pada saat ini, perjuangan kami, Kau berkati ya Bapa. Kami berserah kepadamu. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidup
Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapak buat waktumu kepada kami, hingga telah menjaga dan memelihara kami sampai pada saat ini Bapak. Kami bisa bertemu dengan saudara seiman kami di Gathering Online ini ya Bapak, di komunitas Breakthrough Community. Pada sebentar lagi Bapak, kami akan memulaikan ibadah online kami ya Bapak. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, biar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Rewani ya Bapak, kiranya itu menjadi kebenaran tentang firman-Mu ya Bapak. Dan kiranya Engkau yang menjaga dan memelihara kami selama kami akan melangsungkan ibadah online kami ini. Ya Bapak, berkati kami yang ada di sini, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang bisa membanggakan nama-Mu, dan kiranya Engkau yang ada di sisi kami pada malam hari ini. Ya Bapak, inilah doa yang jauh dari kesempurnaan ini, kami sampaikannya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Maria untuk pujiannya dan juga penyembahan tadi, bahkan doanya. Dan saatnya kita mau masuk sharing, dan seperti judul di flyer yang diberikan oleh Kak Rewani adalah menaklukkan rasa takut. Pasti teman-teman di sini yang join agak-agak bingung ya, atau bertanya-tanya, apa ya nih maksud temanya, terus isinya apa ya, kenapa ya ada ini, atau mungkin teman-teman juga sedang mengalami rasa takut saat ini, dan teman-teman mungkin juga sedang yang namanya terjebak di rasa ketakutan ini, bingung untuk keluar, gimana nih keluar dari rasa ketakutan ini. Karena itulah malam hari ini kami semua di sini mengundang Kak Rewani Pakpahan, dan ternyata Kak Rewani Pakpahan menyampaikan tema yang sangat-sangat menarik, karena kita sebagai anak-anak muda pasti juga sering mengalami rasa ketakutan yang bervariasi. Mungkin yang sedang berkuliah, rasa takut gimana nilainya, mungkin yang sedang mengalami masalah, takut tidak terselesaikan, yang sedang mengalami sesuatu hal yang di luar dari pikiran kita, merasa takut. Takut apa? Takut tidak terselesaikan. Karena itu, malam hari ini Kak Rewani akan menyampaikan khotbah ini, dan semoga saja teman-teman semua dapat terberkati. Dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Kak Rewani Pakpahan. Baik, shalom buat kita semua. Shalom, Kak. Shalom. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, kesempatan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan percayakan bagi kami waktu yang ajaib, bahkan waktu yang tepat, bahkan waktu yang indah. Kami percaya firman-Mu akan mengubah hati kami, mengubah hidup kami, bahkan membuat kami bertobat seperti apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur, kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bernyanyi, semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan,
kami mau menghargai kesempatan itu dan kami mau ambil kesempatan itu. Bapa yang baik, dalam segala kelemahan kekurangan hamba-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menyatakan kuasa-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Sebab hamba-Mu hanyalah alat yang Tuhan mau pakai dengan caranya Tuhan. Terima kasih setiap kami yang boleh beribadah hari ini, dan biarlah kami menerima firman-Mu, firman yang berkuasa, mengubah kami, menyehatkan tubuh kami, bahkan mengubah cara berpikir kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati semuanya tanpa terkecuali. Yang mengikuti Zoom ini, Tuhan terus memberkati. Kami mau berkata, tunduklah setiap jiwa tubuh roh kami kepada firman-Mu, supaya firman-Mu boleh leluasa membuat kami seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak yang baik, semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan, bahkan setiap jaringan, boleh semuanya baik adanya, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang mengendalikannya dengan sempurna. Pujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, seperti yang disampaikan oleh Kak Putri, bahwa firman Tuhan adalah menyatakan temanya menaklukkan rasa takut. Sesuatu banget gitu ya. Gimana sih caranya menaklukkan? Biasanya kan cowok-cowok nih menaklukkan seorang wanita gitu ya. Yang pas di hatinya, biasanya begitu ya, senyum-senyum, wah ini udah nih. Ya. Nah, kita berbicara tentang bagaimana rasa takut itu boleh ditaklukkan. Seperti apa caranya? Kita boleh belajar tentang firman Tuhan ini. Saya share dulu ya, biar enak. Oke. Di sana menaklukkan rasa takut yang saya ambil dari Mazmur 91. Situasi yang mencekam hari-hari ini membuat atau memunculkan rasa takut dalam setiap pribadi seseorang. Tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara terkasih, bahwa rasa takut itu semua punya. Rasa takut itu tidak bisa kita jauhkan. Nah, sebelumnya kita masuk dulu kepada firman Tuhan. Mari kita buka Mazmur 91. Mazmur 91 ini sudah menjadi membuming. Tapi sejak tahun 2010 kami sudah membaca Mazmur 91 ini sampai hafal, saudara-saudara terkasih. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Sudah buka semuanya? Boleh salah satu membacanya? Karena yang saya kenal adalah Kak Putri, alumni gitu ya. Silakan Kak Putri, mau dengar suaranya dulu. Ya, sampai ayat berapa, Kak? Ayat 1 sampai ayat 16. Oke. Banyak banget gitu ya. Gak apa-apa kita sampai 10 kan gak kemana-mana toh. Iya. Judulnya Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Akan kuperlihatkan keselamatan. Keselamatan yang seperti apa? Rasa takut ini membuat kita bertanya-tanya, ini dibawa kemana sih? Gitu. Mau dibawa kemana? Rasa takutnya gitu ya. Nah, lalu di sana sedang ada suatu pemikiran menaklukkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menundukkan atau mengalahkan. Jika dikatakan menundukkan atau mengalahkan, itu sama dengan menaklukkan. Kalau dibahasakan dengan bahasa terhadap, misalnya biar lebih enak didengar ya, bom gitu ya, menjinakkan ya. Bayangin jika kita bisa menjinakkan seekor harimau. Nah, takut dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua makna, yakni yirah, yaitu hormat atau segan atau kagum. Satu lagi, terpesona, ya. Nah, lalu yang kedua adalah yare, yaitu gemetar, cemas atau merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Jadi saya jelaskan dulu ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa yang kita bicarakan hari ini bukan takut yang disebut dengan rasa hormat, tapi yang disebut dengan gemetar atau cemas, merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Nah, sesuai dengan apa yang kita alami hari-hari ini, sehebat apapun, sekaya apapun, tidak akan pernah terluput dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Harta tidak bisa membawa mereka untuk lari dari kenyataan ini, gitu ya. Apapun yang nggak bisa. Gitu. Nah, satu hal yang menarik, bahwa kenapa sih muncul kita berbicara tentang kecemasan, rasa takut. Bagaimana sih cara kita untuk menaklukkan itu? Bagaimana sih cara kita untuk menjinakkan itu? Bagaimana sih cara kita untuk menundukkan rasa takut kita itu? Ini berbicara tentang paradigma kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, pikiran kita. Nah, Mazmur 91 ini sangat jelas, yang sangat luar biasanya adalah Mazmur ini berbicara tentang bagaimana pada masa itu, bagaimana pada masa di mana Mazmur 91 ini ditulis oleh seorang Musa.
yang menunjukkan atau memberikan satu motivasi terhadap raja ketika dia mengalami persoalan atau dia harus memiliki keberanian untuk menghadapi medan perang. Itulah yang terjadi. Nah, ini sesuatu yang khusus juga bagi kita. Bagaimana kita menghadapi situasi yang begitu mencekam, menakutkan, atau yang disebut dengan mengganaskan. Firman ini menjadi sesuatu yang bisa kita pegang. Nah, menarik sekali bahwa kita bercerita tentang bagaimana menaklukkan rasa takut yang ada isinya gemetar, yang ada isinya cemas, yang ada sesuatu terjadi yang mengerikan. Nah, takut di sini adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Bencana ini yang semestinya kita mau nolak gitu ya, tapi tidak bisa ditolak. Nah, tetapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyikapi setiap masalah itu, bagaimana kita menggeser sedikit saja rasa takut itu. Sedikit, gak usah banyak-banyak. Sedikit rasa takut itu kita geser. Buat apa? Supaya kita bisa fokus kepada sesuatu yang disebut dengan hubungan terhadap Allah. Makanya sangat jelas dikatakan dalam lindungan Allah. Berbicara tentang bahwa hidup kita ini harus dilindungi, harus ada dalam kepaknya Allah, harus ada dalam lindungannya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi menaklukkan rasa takut adalah mengalahkan rasa cemas yang berlebihan. Boleh takut, tapi jangan kata zaman now lebay gitu ya. Takutnya berlebihan. Overdosis. Bapak Ibu Saudara terkasih, segala sesuatu yang overdosis itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan atau yang lebay itu tidak baik. Nah, oleh karena itu, jadi menaklukkan rasa takut adalah mengalahkan rasa cemas yang berlebihan, yang terlalu khawatir, yang terlalu takut, yang terlalu cemas. Nah, di sini adalah Mazmur ini ditulis oleh Musa. Mazmur ini disusun Musa selama perjalanan mereka melalui padang belantara. Nah, ketika itu semua tahu ya, apalagi alumni-alumni STTRM atau mahasiswa-mahasiswa STTRM, tahulah, apalagi orang-orang yang sekolah teologi gitu ya, bahwa ketika Musa melihat betapa hebatnya perlindungan Tuhan kepada umatnya dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Inilah yang menjadi sesuatu kebanggaan Musa. Makanya dia menuliskan bahwa penyertaan Tuhan, bahwa penyertaan Allah sungguh sangat sempurna. Kalau kita flashback atau kembali mengingat bahwa ada sesuatu bencana yang akan terjadi sebelum Musa dan orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada hal-hal yang Tuhan luputkan dari orang Israel. Apa itu? Bagaimana orang-orang Mesir mengalami kematian anak sulungnya, tetapi orang Israel mengalami kemenangan. Inilah ungkapan hatinya Musa pada masa itu. Sehingga dimunculkan di Mazmur 91. Oleh karena itu ada 3 poin penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapa kita bisa menaklukkan rasa takut itu. Yang pertama berbicara tentang penyerahan diri. Saya akan kutip bahwa ayat 1 sampai ayat 2 berbicara tentang penyerahan diri. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Penyerahan diri berbicara tentang yaitu berserah
bukan menyerah ya. Diperhatikan baik-baik. Menyerah dengan berserah itu beda. Coba dibuka 1 Petrus 5 ayat 7. Dia berbicara apa di sana? Ketika kita berkata, Tuhan ini hidupku, pakailah aku. Tapi kita mulai ragu, benar gak sih Tuhan mau pakai? Itu tidak berbicara tentang menaklukkan rasa takut itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa dikatakan di sana? Silakan Putri. 1 Petrus 5 ayat 7. 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiran kita. Rasa cemas, rasa takut yang berlebihan itu. Yuk, kita taruh dia. Di mana? Di tangan Tuhan. Poin bagaimana kita bisa menaklukkan rasa takut itu, yang pertama, yuk penyerahan diri kepada Tuhan. Kita harus tahu bagaimana caranya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan seperti main layangan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ditarik, diulur. Tarik, diulur. Itulah orang yang tidak bisa menaklukkan rasa takut. Menaklukkan rasa takut ini berserah sepenuhnya. Penyerahan, bukan menyerah. Aku menyerah Tuhan, gak sanggup. Bukan, tapi penyerahan diri. Memberi hidup kita ini hanya kepada tangan Tuhan. Ayat 1 dan 2 itu berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada di sana rasa percaya. Ya kan? Nggak mungkin dong kalau kita nggak percaya kepada seseorang lalu kita menceritakan isi hati kita kepada dia. Nggak mungkin kan? Tapi karena kita percaya lalu kita serahkan, ceritakan. Aku punya masalah loh. Ada. Makanya dikatakan serahkanlah kekuatan. Lalu poin yang kedua. Di sana berbicara keteguhan hati. Ya kan? Dia berbicara dari ayat 3 sampai ayat 13. Singkat aja, ayat 3 aja. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ada keteguhan hati bahwa dia bisa melepaskan kita dari setiap rasa takut itu, rasa cemas itu, rasa khawatir itu, rasa kecut itu. Ketika apa? Ketika hati kita teguh kepada Tuhan. Makanya firman Allah terhadap Musa, yuk kita terhadap Yosua 1 ayat 9 aja dibaca. Boleh, Bu? Yosua 1 ayat 9. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Ketika dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ada keteguhan yang memang harus kita miliki terhadap firman Allah. Ketika dikatakan di ayat yang ketiga itu, sungguh bahwa dialah yang akan melepaskan engkau. Ketika kita berpegang teguh kepada firman Allah, ketika kita berpegang teguh kepada janjinya, ketika kita berpegang teguh kepada apa yang Allah sampaikan, maka rasa takut itu akan hilang. Kalaupun nggak bisa hilang, dia akan berkurang. Kenapa? Karena kita sudah memiliki keteguhan hati terhadap firman Allah. Sungguh, dialah yang akan melepaskan. Makanya di sana berbicara banyak hal yang dialami. Biarpun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini keteguhan hati kita. Apapun, bencana apapun itu yang boleh menerpa,
tapi ada kekuatan daripada Allah. Kenapa? Karena poin pertama tadi, berserah. Lalu masuk ke poin 2, kita memiliki keteguhan hati. Bahwa ketika kita berserah, maka hati kita pun teguh di dalam Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau dalam Yosua 1 ini berkali-kali Allah berkata, teguhkanlah hatimu. Anggap aja sekarang ini kita menerima firman ini terhadap kita sendiri. Misalnya saya, Rewani Pakpahan, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Ini yang terjadi. Kenapa? Ada firman yang dahsyat, yang meneguhkan hati kita, yang membuat kita mulai, oh yes, aku percaya, pasti ada mujizat. Lalu yang ketiga, setelah kita mengalami keteguhan hati sepenuhnya, bahwa di sana dikatakan ada jaminan keselamatan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada jaminan yang kita terima. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ini yang sesuatu yang menarik. Orang-orang banyak sekali menyukai ini. Saya baca ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Ada janji, ada jaminan. Ada garansi. Apa itu? Bahwa umur panjang, bahwa keselamatan, bahwa ketenangan, bahwa kedamaian, bahwa sukacita akan Tuhan berikan kepada kita. Yang apa? Yang berserah kepada Allah. Yang apa? Yang memiliki keteguhan hati. Yang apa? Yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Supaya apa? Ada jaminan, ada garansi. Yang suka belanja pasti suka dengan garansi. Garansi 1 tahun. Garansi 2 tahun. Tapi ini bukan masalah garansi waktu. Tapi ini garansi kekekalan. Bayangkan ketika dikatakan, walau 1000 rebah di sisiku, di sisi Anda, di sisi kita semua yang lagi nge-zoom ini, yang lagi menaruh hati kita kepada Allah. Kan enak padahal tidur ini kan, atau scroll Instagram dan lain sebagainya. Tapi kita membuat satu, yaitu apa? Keteguhan hati kita untuk ikut ibadah. Saya yakin kita sudah lebih dari 5 kali ikut ibadah online mungkin, ya kan? Mungkin 3 kali, ada di sana, ada di sini, ada di sana, kita ngikut. Tapi kalau malam ini kita siapkan hati kita untuk masuk, bagaimana cara menaklukkan rasa takut ini. Ada 3 poin ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pegang. Dan yang paling menarik adalah ada garansi, ada jaminan yang Tuhan beri. Coba dibaca Efesus 1 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Jaminan seperti apa sih? Efesus 1 ayat 14. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ada jaminan di sana, ada garansi, yaitu apa? Penebusan, keselamatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, singkat saja, nggak lama-lama, bahwa di dalam keberadaan kita sampai hari ini,
tidak mudah untuk ada di posisi yang sekarang. Saya tidak bisa menjamin, Bapak Ibu, saudara terkasih, untuk tetap tidak takut. Tapi ada jaminan, ada garansi dari Tuhan. Ada firman Allah yang menjamin bahwa kita bisa menaklukkan rasa takut itu. Dengan cara penyerahan diri, keteguhan hati. Maka di sana adalah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana kita mulai berserah malam ini? Mungkin kita punya tetangga kena COVID. Mungkin kita punya keluarga di mana posisinya ada yang kena. Singkat hidup ini. Jadi jangan banyak bermain-main. Singkat sekali. Sedikit saya kesaksian. Hari Rabu lalu, saya lupa tanggal berapa. Minggu lalu. Saya punya teman hari Rabu kena COVID. Jumatnya udah pulang ke rumah bapak. Singkat. Tapi saudara terkasih, bukan berarti seperti yang dikatakan banyak orang. Selama ada pandemik, selama ada corona, siapa yang nggak pernah kena corona? Berarti itu bukti Tuhan jauh lebih menyayangimu daripada orang yang kena corona. Nggak ke situ lari. Berarti Allah tidak sayang dengan mereka-mereka. Ini hanyalah bagaimana kita menyikapi situasi. Hanya satu yang bisa kita katakan. Bahwa segala sesuatu ada waktunya. Berarti waktunya sampai di sinilah berhenti. Selesai dia bertanding. Sampai di sini batas pertandingan. Selesai dia bertanding. Cukup di sini pertandingannya. Selesai dia bertanding. Sampai di sini sudah. Jangan panjang-panjang. Terlalu banyak penderitaannya. Cukup sampai di sini. Kenapa? Tuhan tahu. Yang terbaik buat setiap. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah. Karena bagaimana kalau rasa takut itu, kami punya jemaat, punya kontrakannya dekat, lalu dia telepon Ibu Gembala. Ibu Gembala, depan rumah saya COVID udah takut. Satu malaman dia nggak tidur. Lalu kita pindahkan ke gereja. Kenapa? Karena rasa takut itu bisa menurunkan iman dan juga menghilangkan iman. Ya kan? Oleh karena itu, hari ini jangan takut, taklukkan dia. Tundukkan dia di bawah kaki kita. Kenapa? Karena kita punya otoritas dari Tuhan Yesus. Haleluya. Terakhir, perlindungan Tuhan bagi orang percaya adalah sesuatu yang pasti. Tetapi perlindungan yang Tuhan berikan bukan bersifat sementara saja. Karena sudut pandang Allah dalam kekekalan. Apa yang kita pandang saat ini dalam sudut pandang kita sebagai sebuah musibah atau masalah, bisa jadi dalam sudut pandang kekekalan adalah cara Tuhan melindungi kita. Yang pasti, Bapak Ibu Saudara terkasih, perlindungan Allah progresif sampai kepada keselamatan kekal di dalam Yesus. Sehingga perlindungan Allah oleh karena namanya untuk meneguhkan rencananya dalam hidup orang percaya dan berpuncak pada keselamatan kekal di dalam Yesus. Seluruh pasal Mazmur dari 91 ini dipenuhi dengan kebaikan dan kuasa Allah. Pengingat bahwa dia hebat, bahwa dia
dengan setia bekerja atas nama mereka yang mengasihi Dia. Yang pasti Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Haleluya, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kalaupun ada sesi pertanyaan, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dengan dahsyat. Terima kasih. Kami sampaikan rasa syukur kami. Kami sampaikan rasa ucapan terima kasih kami. Engkaulah Allah yang bertindak atas setiap kehidupan kami. Roh Kudus bekerja dengan kedahsyatan-Mu, dengan keluar biasaan-Mu. Setiap tim breakthrough ini kami perkatakan diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehatlah tubuh jiwa roh kami yang kami mengikuti ibadah malam ini. Bahkan kami kuat di dalam Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Karewani untuk penyampaian firman Tuhannya. Dari yang disampaikan oleh Karewani, saya mengambil poin-poin tadi ya, 3 poin itu yang memang sangat-sangat penting untuk kita terapkan di kehidupan kita. Di masa-masa saat ini pasti kita merasa takut yang berlebihan terkadang juga menghantui diri kita. Sehingga parahnya lagi adalah bisa menurunkan imun, bahkan lebih parahnya lagi, lebih paling gawatnya lagi adalah menurunkan iman kita kepada Tuhan. Kita bukannya takut sama Tuhan, tapi kita takut sama corona. Itu pada kenyataannya yang dihadapi oleh manusia-manusia di luar, orang-orang yang sedang menghadapi ini ya. Karena itu tadi saya menangkap 3 poin yang penting. Yang pertama tadi 3 poin untuk menaklukkan rasa takut, yaitu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita terbuka kepada Tuhan, maka rasa takut itu tidak akan ada. Bahkan rasa takut yang berlebihan itu tidak akan ada. Dan yang kedua, kita harus meneguhkan hati kita. Karena kita adalah milik Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan, kita harus berpegang teguh terus kepada Tuhan. Kalau kita berpegang teguh kepada hal-hal lain, bagaimana kita dapat menghilangkan rasa takut kita, melepaskan rasa takut kita yang berlebihan. Dan yang ketiga, yakin percayalah setiap janjinya Tuhan, karena Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Dia sudah menebus kita dengan darahnya. Sampai saat ini bahkan keselamatan itu masih berlaku bagi kita. Tapi kembali lagi bagi kita, bagaimana kita mencerminkan atau melakukan setiap kehendak Tuhan untuk membuktikan kalau keselamatan itu tetap ada pada diri kita. Karena itu yang disampaikan oleh Karewani pada malam hari ini, saya pribadi sangat-sangat terberkati. Pasti saya percaya juga teman-teman semua terberkati ya. Dan mungkin aja teman-teman juga bilang, oh iya ini jawaban untuk saya nih, saya sedang mengalami rasa khawatir yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Ternyata firman Tuhan berkata seperti ini ya, di Mazmur 91, dan penjelasannya sangat-sangat luar biasa ya, Tuhan itu sangat luar biasa. Yakin percayalah, kita sudah diberikan otoritas yang luar biasa bagi Tuhan. Karena kita ciptaan yang mulia bagi Tuhan. Karena itu teman-teman, ayo sama-sama semuanya berjuang menghilangkan rasa takut. Kembali tadi yang dikatakan oleh Kak Rewani, memang kita secara manusia masih ada rasa ketakutan, tetapi kita harus kontrol rasa ketakutan itu. Jangan sampai ketakutan itu yang mengontrol diri kita, karena pada ujungnya adalah mengalami depresi, kecemasan yang berlebihan, bisa stres. Itu sangat-sangat, itu di luar dari diri kita. Yang ada diri kita sakit, kita menjauh dari Tuhan, kita nggak dapat apa-apa. Alangkah baiknya serahkan semuanya kepada Tuhan. Sekali lagi Kak Rewani, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Aku say thank you, sangat-sangat terberkati. Dan saatnya kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Dan mungkin juga ada teman-teman yang mau sharing tentang tema ini. Jadi teman-teman bisa sharing di sini, saling berbagi, saling menguatkan. Saya persilakan teman-teman. Untuk pertama, apakah ada yang mau bertanya tentang tema ini, menaklukkan rasa takut? Silahkan dibuka mic-nya atau boleh ketik di ruang chat. Ayo, apakah ada?
Waktu kita masih lumayan ya. Ayo. Apakah ada yang bertanya? Kak, gimana sih Kak cara ngontrol diri supaya rasa takut itu nggak terlalu menguasai kita, atau gimana selain tadi poin-poin di situ, atau gimana gitu? Atau masih ada yang penasaran dengan temanya? Kok kayaknya kalau cuma nerangin kayaknya mudah ya, tapi kenapa saat mempraktekkannya kok sulit ya? Gitu. Ayo, atau ada yang mau sharing tentang tema ini? Saya persilakan. Ya. Dulu. Oke. Boleh bertanya? Saya persilakan Kak Benyamin ya. Ya Kak, silakan. Ini gimana ini? Ini ada pertanyaan dari saya tentang tema kita pada malam hari ini. Walaupun tadi dari awal nggak ada saya, tapi saya bertanya tentang bagaimana menaklukkan rasa takut gitu ya temanya kan. Jadi kita tahu yang terjadi, yang dialami oleh negara kita dengan COVID dan seorang hamba Tuhan. Bagaimana cara kita dari diri kita dulu, bagaimana cara kita supaya rasa takut itu tidak ada di dalam diri kita, dan bagaimana cara kita seorang hamba Tuhan dan metode apa yang perlu kita tangani untuk orang-orang Kristen di luar sana yang masih rasa takutnya tidak bisa mengontrol, dan supaya dengan lewat kita ini rasa takutnya mereka hilang seperti itu, dan metode apa yang kita lakukan seperti itu. Saya jawab nih. Mantap ya Kak pertanyaannya. Kak Rewani langsung mau menjawab. Oke. Agak berat. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh siapa, Benyamin ya? Bro Benyamin. Iya, iya Kak. Iya. Bagaimana sih cara kita menaklukkan rasa takut itu? Terus bagaimana sih, apa sih metode apa yang harus kita lakukan untuk menyampaikan supaya orang Kristen gitu ya tidak memiliki rasa takut yang berlebihan? Metode apa yang harus kita lakukan? Saya cuman kasih metode, yaitu baca firman, berdoa. Karena di luar itu tidak bisa kita lakukan apa-apa. Sebab begini, banyak orang bilang begini, saya udah berdoa terus kok, gitu ya. Tapi kok rasa takutnya itu kayak berlebihan. Gitu. Nah, makanya firman Tuhan itu jelas. Dalam Yakobus dikatakan begini, kamu memang sudah berdoa, gitu ya. Tapi kamu tidak akan apa-apa. Yang salah itu siapa? Kitanya. Nah, metode yang paling tepat untuk ini cuma 2. Baca firman setiap hari, berdoa setiap hari. Nggak ada 2. Itu metodenya. Baca firman setiap hari, berdoa setiap hari. Kenapa? Karena jaminan adalah, garansinya adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang berkuasa. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain untuk tidak takut, sementara kita takut, gitu ya? Makanya kita siapkan dulu diri kita. Siapkan dulu diri kita untuk dipenuhi firman Tuhan. Jadi gini, bro, banyak sekali orang bilang, saya rajin berdoa, saya rajin baca firman. Rajin berbeda dengan sungguh-sungguh. Diperhatikan ya. Rajin
berbeda dengan sungguh-sungguh. Rajin berbeda dengan mengimani. Mungkin orang rajin baca firman sekedar numpang lewat. Yang penting selesai nih dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi yang mau saya tekankan, metode, tidak ada lagi metode lain selain baca firman dan berdoa. Kenapa? Karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Firman itulah yang sesungguhnya Allah itu sendiri. Allah itu sendirilah yang sesungguhnya firman itu sendiri. Nah, dalam Yohanes 1. Jadi itu. Metode itu yang harus kita sampaikan. Tapi ingat bro, coba kita lakukan dulu dalam hidup kita. Seorang kena COVID, kita telepon, kapan ya? Lalu saya menenangkan, lalu ibu gembala saya bilang begini, tenanglah, tenang. Tapi sesungguhnya ibu gembala saya juga agak rasa, aduh gimana nih ya? Jadi wajar, tapi jangan sampai berlebihan. Ini Bro Benyamin boleh saja melakukan metode itu. Tapi orang lain yang bisa melakukan metode itu tapi tidak sungguh-sungguh, aku yakin dia tidak dapat apa-apa. Jadi awali dulu bro dari diri kita. Itu metode yang paling ampuh. Nggak ada lagi. Itu metode yang paling ampuh. Sekali lagi saya katakan, saya jamin, saya garansi dengan firman Tuhan, kalau kita baca firman setiap hari, kalau kita berdoa setiap hari, otomatis pikiran kita terkonsep oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita dengar berita terus setiap hari, ada yang mati di sana, aduh mengganaskan, ada yang mati, aduh gimana ini, ada yang mati. Itulah yang terdoktrin dalam pikiran kita. Makanya metodenya 1, 2, baca firman dan berdoa. Kenapa? Kalau kita setiap hari menikmati firman, baca firman, itulah yang nanti yang kesuntik di pikiran kita. Apa itu? Firman itu. Itu. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, itulah yang masuk di pikiran kita. Ini kita nih masih anak-anak muda nih. Ya, masih anak-anak muda. Nggak bisa dipungkiri kalau kita tidak habit dalam satu akun. Misalnya main games. Kalau setiap hari Anda main games, Anda sampai lupa baca firman, 1 ayat pun 1 hari nggak dibaca gitu ya. Maka terkonsep dalam pikiran kita itu games. Wah, FF gitu ya, apalah sejenis apalah gamesnya. Itu yang terkonsep. Makanya metodenya apa? Simple. Mungkin orang bilang, masa sih metode itu doang yang ibu ini tahu? Hey, you know bahwa firman Allah itu berkuasa. Nggak ada yang menandinginya. Pimpinan STTRM berkata begini, jawaban cuma 1 obatnya. Mazmur 91. Baca aja itu setiap hari. Dalam hati saya, keluarga kami, keluarga besar kami menerapkan itu dari tahun 2010. Brother, sister. Dari tahun 2010. Makanya kita berani doain orang. Lewat telepon. Kenapa? Karena kita percaya ada garansi, ada jaminan. Nggak ada metode selain metode yang itu. Ini tim ini nih, tim breakthrough ini, coba lakukan itu. Karena nanti kalau saya bilang, saya tambahin lagi metodenya jadi 3 kan repot ya. Saya bilang nanti 3. Apa satu lagi Kak? Puasa. Aduh nggak kuat saya Pak. Kan imunnya nanti turun gitu kan. Jadi saya bilang 2 aja. Metode yang 2 ini
baca firman, berdoa. Ini yang hebat. Ini yang dahsyat. Selain dari itu, tidak acung jempol. Hanya yang dua itu aja. Kalau Anda suka puasa, the best lagi gitu kan. Lebih mantap lagi. Tapi yang dulu kita lakukan. Kita lakukan dari diri kita sendiri, kita siapkan diri kita, baru kita transfer spirit. Kalau Anda tidak melakukannya dari diri Anda, bagaimana mungkin Anda menjadi transfer spirit? Bagaimana mungkin Anda bilang, ini metode yang disampaikan oleh karyawani Pakpahan, aku mau sampaikan ke orang. So, kalau dari kita tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa memberikan itu ke orang lain? Jadi bilang, baca firman, setiap hari, doa, karena saya melakukan itu. Anda punya handphone, saya punya handphone. Isinya apa? Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok loh. Saya punya TikTok loh. Terus apa lagi? Ada games. Ada, saya punya games. Gak dipungkiri. Tapi ada Alkitab. Yang dimana ketika mulai gerah, ingat brother sister, kalau ada masa-masa Anda gerah, lalu Anda tidak ambil firman Allah, Anda sedang sakit. Udah mulai ini gerah situasinya. Aduh, kayak aku nggak nyaman banget sih, galau. Lalu Anda pergi ke mall, Anda pergi minum. Sorry yang merokok, Anda pergi merokok, ada cowok-cowok ganteng di sini masih merokok? Nggak ada yang ngaku maksudnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana keberadaan kita ini supaya bisa mengaplikasikan metode itu? Lakukan itu. Karena apa? Di firman Tuhan itu, di Alkitab itu, semua ada di situ. Tidak ada yang tidak ada di situ. Tentang apa mau tanya, ada di dalam. Saya nggak ngerti, Kak. Minta tuntunan Roh Kudus. Kalau enggak, tuh ada Kak Putri yang luar biasa. Ada Brogama yang luar biasa. Ya kan? Nanti itu lagi yang lebih luar biasa, ada timnya Warni Zega. Itu luar biasa. Saya bilang mereka luar biasa karena saya kenal mereka. Ada Naomi, ada Rifka, ada Kartini, gitu ya. Ya kan? Ada lagi pertanyaan, silakan. Bagaimana Kak Benyamin untuk jawabannya? Apakah terjawab? Sebelum lanjut. Iya, ada. Terima kasih penjelasannya Ibu Rewani Pakpahan. Jadi untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan tentunya masih membaca firman Tuhan, berdoa, dan bahkan berpuasa. Nah, jadi untuk memastikan kepada masyarakat seperti itu, kepada masyarakat yang masih khawatir, yang masih besar ketakutannya, kira-kira yang ayat yang pasti seperti itu untuk mereka supaya tidak takut, tidak khawatir seperti itu. Kira-kira ayat yang tepat untuk kita jelaskan buat mereka, kira-kira itu kita ambil dari mana seperti itu? Karena kita juga sama-sama belajar seperti itu. Bukan berarti saya nggak tahu dan segala macam. Memang saya juga nggak tahu, tapi pengen tahu seperti itu. Bahkan ingin tahu. Siapa tahu nanti ada orang-orang yang ketemukan, kita bisa sharing kepada mereka. Tapi kira-kira ayat firman Tuhan yang tepat buat mereka seperti itu. Memang semuanya memang buat mereka memang tepat semuanya. Tapi kira-kira yang tepat seperti itu. Ya, benar. Semuanya tepat. Jangan takut. Gitu ya. Lalu tadi ada di poin keberapa?
Yosua pasal 1 juga jawabannya. Poin pertama. Ya. Kedua. Poin pertama, satu hal begini. Betul, coba dibacakan Kak Putri. Karena tadi bro kita terlambat datangnya. Di Yosua ya, Kak? 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, di situ kan dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu. Kekhawatiran itu kan sama dengan kecemasan. Ya kan? Kekhawatiran itu kan sama dengan itu kakak beradik itu, sepupu gitu ya. Itu sepupuan atau kakak beradik juga bisa saudara gitu. Kenapa rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut itu 1 Petrus 5 ayat 7 jika diperkatakan dengan iman dan memang dilakukan juga dengan iman, maka itu menjadi jawaban yang pasti bagi orang yang percaya. Gitu. Itu tepat. Benar kata kamu tadi, Benyamin, kata Bro Benyamin, bahwa emang semua firman itu ya. Semua firman itu berkuasa, tapi jika kita tidak mengimaninya kepada diri kita, saya yakin itu nanti. Ya. Jadi perlu kita imani ketika dikatakan dalam 1 Petrus 5 ini, kalau dikatakan serahkan, ya udah serahkan. Maka semuanya akan Tuhan jamin. Nggak ada kok yang nggak Tuhan jamin gitu. Nanti sampaikan kepada orang, misalnya sepertinya kamu punya banyak orang yang udah masuk di jenjang rasa takut itu ya bro ya. Nah, itu sangat menarik menurut Karyawani, itu menarik. Kenapa menarik? Ketika banyak orang mulai khawatir tentang keadaan ini, lalu engkau ada di posisi mereka itu, so bro akan menjadi berkat. Kenapa? Karena bro sudah masuk di zona bagaimana sih metodenya. Oh iya, berdoa. Oh iya, apa lagi? Baca firman. Jadi makanya perkatakan firman Tuhan. Lalu lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu berkuasa. Dengan satu syarat, kita juga harus beriman. Gitu bro. Kira-kira bagaimana bro? Atau gini bro, kira-kira kalau ada temanmu yang mengalami sesak rasanya, takutnya itu udah berlebihan, yuk pertemukan dengan Karyawani. Apa-apa, nanti bilang, Karyawani kita nih mau konseling orang nih, yuk. Karyawani terbuka, welcome, ayo. Siap gitu. Tapi ini sedang COVID nih Karyawani, enggak apa-apa. Emang kalau COVID kenapa? Yang penting kita prokes. Oh, pakai masker. Atau dia bilang lewat Zoom deh, lewat Zoom, it's okay, no problem. Lewat WA, video call, boleh saja. Nanti kita layani. Begitu. Nah, nanti Bro Benyamin akan lihat. Gitu. Nanti Bro Benyamin lihat situasi dan kondisi itu apa yang terjadi. Gitu bro. Tapi good, mantap kamu menghidupkan suasana. Mantap bro. Ya. Tanya lagi, apa lagi mau ditanya? Mantap luar biasa dari Kak Benyamin. Kak Putri. Ya. Tapi sebelum lanjut, tadi kelewatan nih ternyata teman-teman. Saya lupa memperkenalkan Kak Rewani. Jadi saya memberi waktu Karyawani untuk memperkenalkan diri, dan saya memperkenalkan singkat ya. Saya memperkenalkan singkat Karyawani dulu, nanti selebihnya Karyawani. Jadi Karyawani ini adalah dosen STTRM, dosen Kak Gama, Kak Rifka, Kak Naomi, terus dosennya Kak Warni, Kak Yurni, dan yang ada di sini, dan dosen saya bahkan Pak Arwin, dan teman-teman yang lain di STTRM. Jadi beliau
namanya adalah Kak Rewani Pakpahan, tetapi kalau di kampus kami memanggilnya Ibu, tetapi kalau di luar kampus biasanya kami memanggil Kakak, karena beliau adalah sosok yang bisa menjadi seorang ibu, bahkan bisa menjadi seorang kakak bagi kami gitu. Itu yang saya kenal beliau, pokoknya sosok beliau yang saya kenal selama ini, dan memang beliau beliau ini jiwa mudanya sangat-sangat menggebu-gebu ya, luar biasa. Jadi itu, dan selebihnya mungkin ada tambahan lagi dari Kak Rewani supaya lebih jelas lagi tentang profil Kak Rewani. Kegiatannya apa aja sih, Kak? Oh gitu ya. Tadi saya pikir udah kenal gitu ya, Rewani Pakpahan gitu ya. Ada yang belum kenal. Benar kata Putri. Nama saya Rewani. Kenapa ada Pakpahannya itu karena dari bapak saya itu. Saya juga nggak tahu kenapa bapak saya itu Pakpahan. Nah, itu saya orang Batak. Asli orang Batak dari Sumatera Utara. Cuman udah suka merantau. Mulai dari tamat SMP saya udah merantau. Dan memang saya tinggal di Bekasi. Saya tinggal di Bekasi, tapi tempat bermain saya itu di Kelapa Gading. Saya lebih paham Kelapa Gading daripada Bekasi. Saya tinggal di rumah kakak saya. Kakak saya gembala. Jadi saya tinggal di rumah, mereka numpang. Malah numpang ya. Lalu saya belum menikah. Nanti dikirain kan udah menikah. Jadi dijelasin dulu. Saya belum menikah, masih single sampai Tuhan tentukan kapan gitu ya. Urusan Tuhan lah, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan ya. Didoakan saja. Lalu apa lagi ya? Nomor handphone nanti minta dari kegiatan Kak Rewani apa nih, Kak? Mungkin Kak Rewani kegiatan saya. Ya, kegiatan saya masa libur ini, masih libur soalnya ya. Masa libur ini ke kampus kerja tiap hari. Saya ngantor, saya Tuhan percayakan jadi salah satu tim penyusun orang akreditasi kita STRM untuk meningkatkan kualitas mutunya. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat saya ada di Kelapa Gading. Lalu nanti Sabtu Minggu saya dari Bekasi gitu. Nah itu setiap hari keseharian. Lalu untuk pelayanan ya paling pelayanan di gereja ya kalau diundang khotbah seperti ini ya puji Tuhan alhamdulillah gitu ya. Ternyata kita rame gitu. Nah terima kasih buat Brother Gama yang sudah mempercayakan untuk bisa sharing firman di sini. Pokoknya the best. Dulu saya diundang ikut Natal ya di Breakthrough ya. Saya ikut salah satunya karena dianggap sebagai orang penting. Ya, siapapun boleh WA saya kalau ada butuh doa, kita doa bersama. Kalau ada butuh sharing-sharing, boleh sharing-sharing. Aman pokoknya deh. Kak, mau dong jadi mahasiswanya, Kak? Boleh, ayo, come on. Apa kabar, Yonatan? Udah lama gak ketemu. Sombong dia sekarang ya. Nanti aku minta konseling ya. Oke, siap. Aman. Nanti kalau ada yang mau dikonseling, kita konseling. Nanti minta nomornya ada di Bro Gama, ada di Kak Putri, ada di Kak Naomi, Kak Rita. Gitu. Ada nomornya. Jadi kelihatan tampang sangar aja, sebenarnya baik kok, asik. Hobi saya jalan-jalan sebenarnya. Saya suka traveling. Siapa tahu ada mau ngajak jalan gitu kan, saya suka traveling. Ke Batam gitu ya. Sudah ada kode teman-teman, kalau ada yang mau traveling, ayo ajak ke Rewani. Saya suka makan. Ya, teman-teman. Maaf Bu, ini ada saya mau tanya tentang
Ibu Rewani Pak Pahan. Ya, siap. Ini saya mau tanya gimana ya? Kita sebagai anak-anak teologi susah sekali ya, saya sendiri ya, susah sekali dapat jodoh seperti itu. Oh, gitu Dapat ya. apa? Dapat jodoh. Bro Yonatan, Bro Yonatan Susah dapat jodoh. Nanti kita buat tema jodoh nanti. Susah dapat jodoh. Bu, Pembahasannya mungkin Kak. Teman Pembahasan saya ini ini- ini menghidupkan suasana loh. Daripada yang Jadi- lain diam-diam kan nih. Keren. Bro Lihat Gama, gantengnya. nanti Nah, saya ini nextnya ya, Kak. khususnya temanya tentang relationship ya. Kita undang Karewani lagi. Boleh Itu baru mencoba. Aduh. untuk jodoh ya. Ya. Kita Boleh. Kayaknya Ada lagi kayaknya mintanya? butuh part 2 ya, guys. Butuh part 2 ya nanti kita ya. Oh, tunggu part 2, siap. Tentang apa ini? Atur aja nanti. relationship berarti ya. Oke, siap. Oke. Tapi jangan Thank you yang ya Kak. LDR-an ya. Thank you Kak Oke, untuk Kembalikan perkenalannya. ke Kak Putri. Dan Kak Benyamin juga terima kasih untuk pertanyaannya. Waktu kita masih ada kurang lebih 18 menit lagi. Tapi semoga jawaban yang tadi diberikan oleh Kak Rewani sudah terjawab. Kalau menurut saya tadi saya mendengarnya sudah terjawab sih jawaban dari Kak Rewani. Tinggal Kak Benyamin mempraktekannya gitu. Oke teman-teman, apakah Bu. masih ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing bagi-bagi? Masih ada dari Bro Benyamin katanya. Wah, masih ada ya dari Kak Benyamin. Maaf Bu ya, teman saya kalau Benyamin itu saya. Ada. Kalau teman hanya Amos. Ini Oh, teman saya. Amos, sorry Kak Amos. Iya. Oke. Iya. Oh, iya, oke. Bro Kami Amos tinggal ya. di Iya, bagus. Diperjelas dong. Iya Bu, jawabannya ya. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang mau Oke. bertanya? Ada yang itu Kak Put, raise hand Kak Put. Raise hand. Tuh, mana tuh? Kali Siapa ya? Yuliani. Oke, Kak Yuliani. Ya, silakan. Oke, Kak Yuliani, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak. Makasih sebelumnya buat Ibu Kakak aja deh. Kak Rewani. Kita deket ya. Kelapa Gading. Oh iya, Boleh dekat. main. Boleh. Oke. Nah, tadi aku ngikutin dari awal, memang benar ya, diberkati dengan ketakutan. Wah, kalau di sini sekarang ketakutan itu sangat sangat kuat ya, nggak sangat kuat. Semua orang sedang dipenuhi dengan ketakutan gitu. Yang paling kuat itu yaitu takut akan kematian ya. Tapi kalau kita orang percaya nggak perlu takut mati nggak perlu. Nah, takut ini bukan hanya sisi negatif saja ya, tidak. Takut ini juga ada sisi positifnya, takut yang bermanfaat dan harus didorong, yaitu takut akan Tuhan. Itu benar-benar harus punya kita kan. Terus yang negatif justru itu harus diatasi. Nah, saya pribadi, saya tipe orang yang tidak takut dengan situasi, sekalipun orang-orang di sekitar kita sudah rebah gitu ya katanya, sudah ya sebentar-sebentar kita akan dengar kabar mereka sakit, sebentar kita dengar mereka sudah pergi gitu kan. Nah, kalau saya tidak takut. Nah, yang menjadi masalah itu yaitu orang-orang di sekitar kita. Kalau kita terus hidup di lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang yang penuh ketakutan, sedikit banyaknya akan mempengaruhi. Misalnya orang yang lagi suka marah-marah, lagi emosi, pasti kita terpengaruh juga ya. Sedikit banyaknya kita akan emosi kita akan ikut ke lingkungan itu. Nah,
itu bagaimana caranya mengatasi orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan. Lalu kita bagaimana juga cara kita supaya kita bisa menularkan iman yang kuat itu sehingga nggak membuat mereka takut juga. Mungkin itu aja pertanyaan dari aku, Kak. Thank you ya. Langsung jawab nih. Oke, Kak. Kak Yuliani, thank you ya Kak pertanyaannya. Dan mungkin sebelum diserahkan kepada Kak Rewani, apa ada teman-teman mau menjawab, membantu teman kita, Kak Yuliani? Bagaimana sih caranya supaya di luar sana kita nggak memberi rasa ketakutan gitu, apalagi kan saat-saat ini kan dikit-dikit tadi benar kematian, dikit-dikit kematian, dikit-dikit angka COVID, dikit-dikit lihat lagi berita atau kita buka sosmed aja nih, FYP kita itu gitu. Dimanapun Instagram, Facebook, lain sebagainya. Itu gimana sih? Apa mungkin ada teman-teman kali yang mau membantu menjawab sebelum diserahkan kepada Kak Rewani? Ada? Tidak ya, sepertinya ya, pas ya. Apakah ada? Kalau saya sedikit ya, kalau dari saya sih intinya pribadi kita dulu lah. Kak, tadi sempat udah dijawab kok sama Kak Rewani sebenarnya. Hampir sama sebenarnya sih jawabannya. Sebenarnya ya kuncinya di diri kita nih. Diri kita gimana cara menghadapi masalah dulu. Kalau mungkin kita orangnya mudah khawatir, mudah kecewa, mudah takut, akan menular juga dong gitu, akan menular ke teman-teman. Atau mungkin Kak Yuliani punya teman yang seperti itu, yang mudah kecewa, mudah takut gitu, mudah takut apalagi ya takut di saat-saat masa ini. Akhirnya Kak Yuliani yang tertular, gitu kan? Jadinya lebih baik Kak Yuliani yang bisa mengontrol diri dan mengingat Tuhan gitu. Oh ya, aku punya Tuhan, lebih baik tuh aku isi dengan firman Tuhan, aku isi dengan apa yang baik dari Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Jadi nggak ada rasa ketakutan itu. Jadi itu dari aku. Sebenarnya sudah terwakili. Apa ada teman-teman lain? Atau saya serahkan langsung kepada Kak Rewani untuk detailnya. Udah hebat itu. Udah mantap. Sudah, Kak? Iya. Oh. Oke, sepertinya sudah. Dan bagaimana Kak Yuliani? Apakah terjawab? Atau harus saya jawab, Kak Yuliani? Mau ditambah lagi dari Kak Rewani? Gini, kan saya bukan tipe pribadi yang takut ya sebenarnya. Tapi lebih bagaimana caranya ngeyakinin orang-orang di sekitar ini, ya sekalipun kita dalam suasana yang takut dan lingkungan kita menakutkan, bagaimana meyakinkan mereka gitu loh, bantu mereka mengubah mindset mereka gitu. Kan kita juga nggak pinter ngomong, kita juga nggak merubah orang, mindset orang itu sulit ya. Tapi mungkin ada tips gitu ya dari Kak Rewani, gimana caranya supaya teman-teman kita ini juga tidak hidup terus dalam ketakutan gitu. Oke. Yuliani tahu firman Tuhan berkuasa. Kembali lagi kepada firman Tuhan seperti yang disampaikan Kak Putri. Saya prinsipnya begini. Saya punya prinsip begini. Apapun katanya, kata orang, saya tetap kembali kepada Alkitab. Karena saya tahu Alkitab itu berkuasa. Benar. Setiap saya paling orangnya saya tuh paling enjoy. Tapi ini ada orang penting di sini. Mana mereka? Udah hilang kayaknya. Nah, satu saat kalau saya masuk di kami waktu akreditasi, jantungnya itu dak, takut salah ngomong dan lain sebagainya. Saya selalu berkatakan firman. Makanya kita harus rajin baca firman. Kenapa? Bisa kita perkatakan.
Saya baca firman Tuhan Mazmur 121. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan pertolonganku yaitu dari Yesus Kristus. Itu setiap waktu di hati saya dan keluar mulut saya. Kenapa? Karena saya tahu nggak ada pertolongan selain dari Tuhan. Jadi kita harus sebanyak mungkin kita harus bisa menjadi kayak Alkitab berjalan mungkin ya. Kenapa? Ketika kita memperkatakan dengan iman, firman itu, maka firman itulah yang terjadi. Makanya dikatakan perkataan kita itu berkuasa. Iya enggak? Yuk. Perkataan kita itu berkuasa. Jadi ketika kita tahu bahwa perkataan kita itu berkuasa, makanya jangan pernah kita mengutuki orang sebenarnya. Kenapa? Perkataan kita berkuasa. Perkataan kita aja berkuasa, apalagi firman Tuhan. Gitu. Jadi kita bisa sampaikan kepada seseorang seperti yang firman Tuhan tadi di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 itu aja bilang. Enggak, jadi jangan sampai kayak kita kayak sok rohani, enggak, tapi bisa kita katakan begini. Tepuklah atau punggungnya bilang begini. Percayalah, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada orang berpikir asik. Tapi ingat bahwa perkataan itu berkuasa dan firman Tuhan itu berkuasa. Dan itu bisa terngiang-ngiang dalam pikirannya. Saya juga orangnya nggak takut sama siapapun. Sama siapapun. Serius. Mau dia hebat, kayak mau dia kaya, mau dia seperti apa. Saya hanya takut terhadap Tuhan. Takut dengan orang. Mau yang disebut dengan COVID, kayak mau yang disebut dengan apa, saya nggak takut. Kenapa? Ada proteksinya Allah dalam hidup saya. Ya kan? Yang penting kita sudah jaga diri. Kita bisa sampaikan juga, percayalah ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Percayalah ada Tuhan yang luar biasa. Kalau dia di luar dari agama Kristen, kita bisa bilang ada Allah yang hebat yang luar biasa. Ya kan? Jadi gitu. Coba dulu breakthrough ini, kalau pertemuan begini sekali-sekali, misalnya kalau nggak usah ngundang orang, tapi coba kalian buat pembacaan firman Tuhan. Itu menarik. Di kampus itu anak-anak mahasiswa itu kalau ada beberapa orang mereka grup berapa orang lalu mereka skip malam baca firman Tuhan, saya salut. Kenapa? Kalau kita sudah baca firman dan kita bisa memperkatakannya, maka perkataan kita itu berkuasa dan perkataan kita itu bisa sampai ke orang itu, lalu orang itu bisa merasakan. Begitu. Ada beberapa orang kalau saya doain selalu dibilang, pokoknya kalau kakak Rewani yang doain pasti sembuh, pasti pulih. Sebenarnya bukan saya, tapi apa? Kuasa, otoritas dari Tuhan Yesus Kristus itu. Iya kan? Ya enggak. Ya, ada kuasa itu sebenarnya. Nah, Yuliani juga bisa kok. Ya kan? Makanya kita itu mulailah berinteraksi dengan Tuhan. Iya, keren. Makanya saya bilang coba tim ini, grup ini, apa baca firman gitu. Yuk kita baca firman. Nggak perlu dulu, nggak usah dikasih bahasa ininya, nggak perlu. Tapi coba dulu baca firman. Bikin begini nih, jemaat kami setiap hari baca firman lewat WhatsApp itu, WhatsApp video call. Mereka jam 5 pagi, jam 4 gitu ya. Saya jam 4 udah tidur. Mereka baca firman. 2 ayat, muter sampai selesai. Berapa pasal? 2 pasal, 3 pasal.
saya garansi dengan firman Tuhan, saya jamin dengan firman Tuhan, kita akan diperbantukan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita udah siap nih. Nanti akan ada banyak orang yang harus kita brother sister ini nih, yang mau saya sampaikan, bahwa tuayan sudah menguning. Cuman masalahnya, kita sudah siap belum untuk memanen itu? Ya kan? Lalu orang bilang begini, misalnya Yuliani, enggak, saya kan bukan lulusan teologi, itu penginjilan enggak urusan saya. Oh, saya kan bukan lulusan teologi, saya nggak pernah kuliah teologi. Bukan di situ. Biar saudara tahu, kesaksian sedikit, kasih banyak waktu ya, kan nggak kemana-mana juga kan, kerja kan lewat rumah juga kan, di rumah juga. Saya masuk kuliah ini, usianya sudah dewasa. Sebelum saya kuliah, saya sudah pelayanan. Kalau mungkin saya kuliah dulu baru pelayanan, mungkin saya akan sombong. Mungkin saya akan sombong. Kenapa sombong? Karena merasa saya udah hebat. Saya tidak rasakan betapa sakitnya penginjilan. Saya udah rasakan sakitnya penginjilan. Yang tidak mengenal Yesus, agama seberang sana, kita udah layani. Jadi saya sudah tahu betapa sakitnya melayani. Saya udah tahu betapa sakitnya merintis. Saya udah tahu betapa sakitnya menginjili. Saya udah alami itu. Lalu setelah itu saya kuliah. Jadi waktu saya melayani, saya belum sekolah teologi ya, brother sister. Belum. Saya belum sekolah teologi pada masa itu. Jadi tidak jaminan kalau saya sekolah teologi ya S1, S2, S3, tidak jaminan bahwa iman saya iman S3. Belum tentu. Jauh. Aku yakin iman kalian lebih hebat dari iman saya. Ya kan? Gak bisa saya bilang, saya lebih jago. Saya yakin, kalau kalian juga menyampaikan kebenaran firman Allah, saya mau katakan, tidak lebih jago saya dari kalian. Yang membedakan cuma satu. Apa itu, Kak? Ya saya duluan sekolah dan selesai, gitu kan? Itu aja bedanya kan? Kalau soal iman, nggak ada soal sekolah. Nggak ada. Jadi nggak perlu kita yang nggak sekolah teologi ini, nggak perlu minder dengan orang sekolah teologi. Enggak. Kenapa? So yang dibaca, yang dipelajari adalah itu Bible, firman Allah. Nggak lebih dari itu kok. Gitu. Nggak lebih dari itu. Jadi siapapun kita bisa menjangkau jiwa orang. Nanti pada endingnya selesai gitu ya. Nggak pernah ditanya lulusan apa kamu. Cum laude nggak nilaimu? Enggak. Yang ditanya apa? Udah berapa jiwa kau selamatkan? Jangan egois. Mentang-mentang kamu udah selamat, terus kamu nggak peduli dengan orang-orang yang belum selamat. Hei, kalau orang pertiktokan bilang, hei Ferguson, bangunlah, tidurmu terlalu miring katanya kan? Bangun. Kalau orang dunia bisa berkata, bangunlah. Kalau kita bisa berkata, yuk, bangun sekarang. Jangan cuma berani di kandang. Asik. Keren. Ya kan? Jadi nggak ada aturannya. Karyawan ini udah S3 nih. Udah dosen nih. Pendeta muda nih. Nggak ada itu. Not efek itu semuanya. Itu hanya, saya mau bilang itu bonus. Kalaupun Tuhan izinkan saya jadi pengajar, itu bonus. Bonus loh itu. Yang paling penting bagaimana kita, saya misalnya di luar teologi, dulu sebelum saya sekolah teologi, saya banyak sekali bawa jiwa kepada Tuhan. Maaf ya, jadi mau nangis rasanya. Orang yang hamil di luar nikah sampai mau diselamatkan. Orang yang sudah dibuang oleh keluarganya karena dia masuk Kristen, kita bawa, kita rangkul, kita menangkat. Saya bukan sekolah teologi loh pada masa itu.
Tapi banyak orang memanggil saya Ibu Pendeta. Saya nggak pernah belajar teologi. Saya hanya rajin baca firman, bangun jam 3. Sorry ya, saya itu lakukan dulu. Saya lakukan itu. Bangun jam 3, doa sampai jam 5. 2 jam sehari, 2 jam. 2 jam setiap pagi, 2 jam setiap pagi. Nah, saya kerja. Tapi banyak jiwa yang Tuhan selamatkan melalui saya. Jadi nggak ada alasan. Saya sebut namanya ya. Tidak ada alasan buat Kak Putri, Warni, Maria, Suryani, Benyamin sama Amos, Yuliani, Susmi, Sipri, Gama, Sayangi, Yonatan, Naomi, Ripka Kartini, Leonardo, Arwin, Diani, Yolan, Yurni. Nggak ada alasan buat kita. Saya nggak ngerti tuh, nggak urusan saya. Nggak ada alasan. Tapi yang menjadi alasan, karena aku sudah diselamatkan, maka aku pun harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu baru keren. Itu keren. Keren banget. Kenapa? Berarti engkau tidak ego. Kita nggak ego. Coba kita kalau ego. Ah, udahlah. Yang penting aku udah selamat cukup. Mulai hari ini, kita ubah mindset kita berpikir. Jangan berani di kandang. Kalau ada yang sakit, cobalah, care lah. Sakit apa yuk, doa yuk. Kenapa enggak? Mahasiswa saya kalau saya lihat nangis, saya samperin. Kenapa? Tuh ada mahasiswa saya. Saya bilang, ada apa deh? Saya nggak menganggap mereka mahasiswa saya. Saya menganggap mereka adik saya. Kenapa deh? Tanya mereka, pernah nggak saya panggil nama mereka? Jarang sekali saya panggil nama orang itu. Saya selalu bilang deh, kecuali mereka rame. Paling saya bilang, Dek Ripka, atau Ripka. Kalau sendiri, ngapain dek? Kenapa? Saya merasa mereka adalah adik saya. Ada masalah, udah senyum-senyum kan? Naomi, Ripka, Kartini. Tuh. Mereka bilang, iya benar. Begitu. Ya, Yuliani, jangan pikirkan, kau nggak sekolah teologi, nggak perlu itu. Yang paling perlu bagaimana kita jadi berkat buat orang lain. Buat keluarga khususnya ya. Jangan sok-sokan keluar sana, ternyata keluarga kita juga benci sama kita gitu. Apaan sih, pelayanan dulu, keluar nggak pernah diduain. Ah, repot lagi kayak gitu ya. Yuk. Mantap, Kita mantap. bawa keluarga kita kepada Tuhan, baru kita yuk keluar. Wah, mantap, ya kan? Kalau ada orang-orang yang di rumah sakit yang perlu doakan, doakan saja. Soal sembuh atau tidak sembuh itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Urusannya kita apa? Yang penting kita sudah care, peduli. Kenapa? Kalau orang aja kita bisa, orang sedih, lalu ada seseorang bilang, ada apa? Kok sedih? Pasti kita bilang gini, aduh ternyata ada yang peduli sama saya ya. Saya bisa tahu orang sedih apa enggak. Saya lihat wajahnya, dia berusaha, enggak kok Kak, enggak apa-apa. Lama-lama dia bilang, ada. Lama-lama dia curhat. Saya nggak mau, enggak ada kok Kak, biasa aja, cuma pusing-pusing. Enggak, kamu ada masalah. Ayo, cerita. Ntar dia cerita. Gitu. Oke, Kak Putri silakan, maaf sudah terlalu panjang. Oke, thank you Kak. Wah, thank you banget Kak Rewani buat sharingnya, penjelasannya. Pasti sangat memberkati ya teman-teman. Dan semoga saja teman-teman yang bertanya tadi sudah terjawab. Lalu teman-teman bisa menghilangkan rasa takut itu. Amin. Dan waktu kita sudah lewat 5 menit. Maaf banget, kelewatan 5 menit, tapi nggak apa-apa. Karena malam hari ini kita sudah dibekali oleh firman Tuhan yang benar-benar itu yang harus kita cari ya. Karena tidak banyak orang atau tidak semua orang tahu gimana sih hilangin rasa ketakutan itu. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi pertanyaan dan sharingnya saya akan tutup. Dan bagi teman-teman yang masih mau bertanya atau sharing, boleh minta kontaknya Kak Rewani
atau mungkin ada yang mau konseling juga boleh minta kontaknya Karyawani, bisa dibantu oleh Kak Gama, atau bisa dibantu oleh saya sendiri, Kak Putri, aku sama Gama ada nomornya, bahkan ada Rika, Naomi, Kartini, dan teman-teman STRM ada nomor Karyawani. Oke teman-teman, dan ada tambahan lagi, Kak Gama, selanjutnya sebelum tutup dalam doa. Oke, teman-teman masih pada semangat kah? Masih ya. Ininya Kita, masih semangat. iya, kita masih panjang 5 jam lagi. Oh, enggak bercanda. Amin. Iya, karena besok Mukti dulu. iya, ada yang mau tidur. Enggak bercanda, brother. Biar ini aja, biar ada intermezzo lah. Oke, pertama terima kasih buat Karyawani yang luar biasa telah membawakan sharing yang begitu luar biasa dengan tema menaklukkan rasa takut. Tadi udah jelasin secara rinci, secara detail, bahkan juga pertanyaan-pertanyaan, saya yakin teman-teman juga yang sama dengan halnya yang tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bro Benyamin dan juga dari Kak Yuliani, ya saya rasa teman-teman juga sama hal demikian. Jadi kita sama-sama diperlengkapi, sama-sama diberkati. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, yang sudah setia dari awal, dari pertengahan hingga akhirnya, hingga saat ini nanti di sesi penghujung acara. Oke teman-teman, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan, mewakili dari teman-teman Breakthrough Community. Yang pertama, kita akan berjumpa kembali dalam gathering kita di minggu depan, di jam yang sama, di aplikasi yang sama, tetapi dengan tema pembicara yang berbeda, begitu ya. Oke, yang kedua tadi ada beberapa saran dari teman-teman tadi mengenai hubungan, ya kan teman-teman ya, tadi tentang cari jodoh. Nanti kita akan ditampung ya, ditampung temanya oleh tim, nanti juga boleh dibawakan oleh Karyawani. Nanti teman-teman tunggu saja kapan, nanti tunggu saja ya, biar nggak penasaran, biar nggak langsung ini ya. Jadi biar kita buat penasaran dulu teman-teman. Yang pasti untuk dari tadi temennya Bro Benyamin dari Amos, nanti kita akan simpan pertimbangannya itu ya. Dan teman-teman juga saya rasa sama hal demikian, khususnya para cowok-cowok dan para ciwi-ciwi ya teman-teman ya. Oke. Dan juga minta dukungan doa dari teman-teman semua. Rencana nanti Breakthrough Community juga akan ada ulang tahun, anniversary yang kedua, tetapi nanti melalui via online, via Zoom, nanti akan di-share ke teman-teman, nanti tetap pantau terus sosial media kami, baik Instagram Breakthrough Community, dan juga Facebook Breakthrough. Oke teman-teman, dan terakhir, berikutnya, kami mengajak kepada teman-teman, bentar saya akan share, oke, teman-teman yang rindu untuk bergabung dengan kami di Breakthrough Community, kami sangat terbuka untuk teman-teman, siapapun itu, apapun latar belakangnya, kami sangat welcome. Di sini kita generasi muda, dan juga kita bukan base camp-nya Jakarta, bukan, tapi di luar Jabodetabek pun kita menerima. Contohnya kayak ada Kasusmi juga dari luar Jakarta. Jadi apalagi sekarang medianya online, jadi nggak ada istilah untuk halangan untuk bertemu. Via online pun bisa bertemu. Nanti kita bertemu nanti offline setelah COVID reda. Nanti kita sama-sama doakan teman-teman ya. Bisa klik di link pertama teman-teman ya, yang ingin rindu. Nanti yang sudah regis nanti akan dikontak oleh admin Breakthrough Community. Yang kedua, teman-teman tadi yang kayak Bro Amos tadi yang mau kasih saran, kritikan tentang GO kita, sangat dipersilakan. Teman-teman bisa klik di link kedua. Dan link terakhir, teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan tadi sudah disinggung oleh Kak Putri, silakan kita ada grup diskusi. Di situ juga ada teman-teman juga yang campur, kita akan membantu teman-teman, kita akan saling melengkapi satu sama lain. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kita intinya saling melengkapi. Itu saja Kak Put, terima kasih, Tuhan memberkati, shalom. Thank you Kak Gama untuk tambahannya. Sebelum tutup dalam doa, mungkin sedikit ya teman-teman, saya minta waktu teman-teman sedikit lagi, 5 menit lagi. Ada saya serahkan kepada Pak Arwin sebagai ketua BC kita. Mungkin ada sepatah dua kata yang mau disampaikan oleh kita, bahkan yang akan disampaikan kepada Kak Rewani. Saya persilahkan Pak Arwin. Shalom. Shalom. Shalom Pak Terima Arwin. kasih. Ya, saya panggil Karyawani aja ya. Siap. Oke. Terima kasih Kak buat sharing firman-Nya. Terima kasih buat apa yang sudah disampaikan kepada kami.
sangat memberkati, dan ya buat saya pribadi juga, saya terutama di poin pertama itu ya, sedikit ya guys, bagaimana penyerahan kita total kepada Tuhan gitu. Karena mau berserah kepada, mau kita mengandalkan dunia semua juga lagi pandemi, betul nggak? Dunia lagi kesusahan. Kita mau mengandalkan, kadang orang terdekat pun atau keluarga pun mungkin dia juga lagi terpapar, dia juga lagi sakit. Jadi belum tentu mereka juga bisa bantu kita. Gitu. Tapi bagaimana penyerahan kita, karena kita percaya ya semua Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan poin kedua, kita tetap harus teguh iman kita. Dan tentunya ketiga, ada jaminan keselamatan atau ada pertolongan dari Tuhan. Ada jalan keluar yang kita bisa dapatkan. Kiranya ini memberkati kita semua, terlebih di saat-saat ini juga ya, kita perlu kekuatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap jangan takut atau kita mundur, terlebih iman kita ya. Gitu. Terima kasih sekali lagi Kak Rewani, Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanan, juga studi yang sedang diambil, kesehatan. Tuhan memberkati juga buat teman-teman sekalian yang sudah bertanya dan sudah juga mengikuti gathering online kita pada malam hari ini, dari awal sampai di akhir ini. Ya, kita bertemu kembali di minggu depan, dan kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Terima kasih buat yang sudah mengambil bagian juga, buat Kak Putri Insani yang sebagai host. Terima kasih buat Maria juga yang sudah membawakan pujian dan doa pembukaan. Terima kasih buat Bro Gama juga yang sudah menyiapkan gathering online kita pada malam hari ini. Dan tidak lupa semua yang rekan-rekan yang ada dalam gathering online kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih guys. Terima kasih Pak Silakan. Alvin. Terima kasih Pak. Dan waktunya kita doa penutup. Tapi sebelum doa penutup, teman-teman dan keluar dulu ya sampai doa penutupnya selesai, karena nanti akan ada sesi foto yang akan dipandu oleh Kak Gama. Dan kita akan menutup dalam doa. Untuk doa penutup, saya mohon dengan hormat Kak Rewani bisa mewakili kita. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami tahu kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan hari ini kami boleh ibadah online. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Firman-Mu terus yang membawa kami kepada kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu itu yang terus memerdekakan hidup kami. Karena kami tahu kuasa otoritas dari surga terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat BC ini, kami percaya tim ini akan terus Tuhan lawat, bahkan Tuhan akan membawa mereka kepada hal yang lebih luar biasa. Dan boleh mereka terus bersehati, bersepakat, dan terus boleh mereka Tuhan menjangkau banyak jiwa dari seluruh penjuru, dimanapun akan dijangkau oleh BC ini. Kami percaya juga Tuhan, Pak Arwin sebagai ketuanya, boleh mengayomi, merangkul setiap orang-orang muda, bahkan orang-orang yang serius kepada Tuhan, bahkan setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh kepada Allah. Oleh karena itu, terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati masa depan kami yang penuh harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kalau boleh malam ini kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami percaya, teruslah tuntunan-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Setelah ini kami akan mendapatkan hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Karena kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh baca firman. Kami mau sungguh-sungguh berdoa setiap hari. Karena kami tahu di dalam Yesus Kristus ada jawaban, ada solusi yang luar biasa. Ada jaminan, ada garansi yang Tuhan Haleluya. percayakan bagi kami. Terima kasih buat BC ini Tuhan. Berkati terus setiap pelayan-pelayanmu yang Tuhan percayakan hari ini. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, yang masih studi, Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa buat keluarga besar kami, orang tua kami, kakak adik abang kami, bahkan keponakan kami, orang-orang yang bertalian darah dengan kami. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari setiap penyakit, virus, apapun namanya. Kami hardik kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Yesus Kristus. Darah-Mu yang memproteksi setiap kehidupan keluarga kami. Kami percaya darah Yesus yang sudah ada dalam setiap tubuh kami. Maka kami sehat dan kuat. Kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Awal ibadah, pertengahan ibadah ini bahkan sampai berakhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan minggu depan bertemu lagi. Mau boleh mereka beribadah Tuhan, menikmati firman Allah. Kami percaya semuanya firman-Mu berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, dimanapun kami berada hari ini. Sejauh kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, sejauh kami Tuhan berdoa hari ini, jawaban setiap doa-doa kami, Tuhan sudah berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun menjadi kerinduan kami, bahkan apapun Tuhan menjadi hasratan di hati kami, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami boleh Tuhan mendapatkannya. Karena Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Setiap kehidupan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersukacita. Kami boleh Tuhan damai sejahtera tenang. Karena kami percaya. Kami sudah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan kami memiliki keteguhan hati. Bahkan kami punya jaminan garansi firman Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih. Biarlah rasa takut itu kami taklukkan, kami kalahkan, kami tundukkan di bawah kaki kami. Karena kami punya otoritas dari surga, otoritas yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah terus dalam hidup kami. Maka kami akan berkarya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari penjahat. Engkau punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat Tuhanlah terus melimpah dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan berkat Tuhan terus kita terima. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Menjemput kita bersama-sama dengan Allah. Memerintah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya. Katakan. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman.